Pemirsa, masa Lombok Barat mendatangi rumah sakit Kota Mataram. Mereka mengambil paksa jenazah yang diduga terindikasi COVID-19. Warga Ranjok Gunung Sari, Lombok Barat mendatangi rumah sakit Kota Mataram untuk mengambil paksa salah satu warga mereka yang meninggal dunia. Namun warga tidak diizinkan karena harus mengikuti protokol COVID-19 sebab diduga jenazah terjangkit COVID-19. Namun warga tidak terima, mereka pun membawa jenazah dengan menggunakan taksi. Camat Gunung Sari menegaskan pihak keluarga meminta warga diizinkan memandikan mayat kerabatnya dengan APD lengkap dan disolatkan hingga dimakamkan sendiri. Antrian panjang calon penumpang KRL komuter lain masih terjadi di stasiun Bekasi dan Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor, Bima Arya akan mengevaluasi hal ini dan meminta opsi soal jam kerja penumpang. Calon penumpang KRL komuter lain kembali membludak. Bahkan antrian pun mengular 4 lapis jauh keluar selasar stasiun Bogor Senin pagi. Upaya pihak PT KCI membatasi muatan penumpang KRL komuter lain hanya 35% dari kapasitas yang ada membuat antrean justru semakin panjang. Wali Kota Bogor Bima Arya akan mengevaluasi bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat soal opsi jadwal shift kerja agar penumpukan calon penumpang KRL komuter lain tidak terus terjadi. Shiftnya mungkin kurang jauh gitu, atau bahkan mungkin harus ada law enforcement lain lah atau model lain. Ini nggak bisa seperti ini terus ya. Jadi saya kasihan dengan penumpang dan semua juga mulai kewalahan ya. Saya kira PT KAI juga kewalahan. Kondisi serupa juga terjadi di stasiun Bekasi saat ratusan penumpang KRL komuter lain mengantri untuk masuk pintu stasiun Senin pagi. Sebagian besar calon penumpang ini akan menuju ke Jakarta untuk bekerja. Antrian panjang ini terjadi akibat kebijakan pembatasan jumlah penumpang di setiap rangkaian kereta untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski para calon penumpang mengenakan masker, penerapan jaga jarak terabaikan karena antara calon penumpang tetap berdekatan. Dari Jawa Barat, Furqon Munawar, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemerintah DKI Jakarta mengerahkan 5.000 aparatur sipil negara menjaga 146 pasar di ibu kota. Mereka akan mengawasi langsung penerapan protokol kesehatan COVID-19 seperti di Pasar Rawabening dan Pasar Gondang Dia. Puluhan aparatur sipil negara bersama TNI dan Satpol PP mengawasi langsung Pasar Rawabening Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin pagi. ASN dan petugas gabungan terus mensosialisasikan protokol kesehatan penanganan COVID-19 pada pengunjung pasar. Seluruh pedagang dan pembeli diwajibkan menggunakan masker atau pelindung wajah dan mereka juga diimbau untuk tetap menjaga jarak fisik. Petugas aparatur sipil negara atau ASN bersama jajaran TNI dan Polri juga dikerahkan menjaga ketertiban pedagang dan penjual di Pasar Gondang Dia, Jakarta Pusat. Pengerahan petugas ASN selain fungsi pengawasan juga diharapkan menjadi teladan agar masyarakat lebih menaati protokol kesehatan COVID-19. Ya, ini salah satu kebijakan Pemprov DKI Jakarta ya, dalam rangka untuk bagaimana kita melakukan pengawasan dampak COVID ini khususnya di pasar-pasar di DKI Jakarta. Karena beberapa informasi yang kita terima kan pola penyebaran di pasar ini kan cukup intensif ya, sehingga Pemprov DKI melalui Pak Sekda menugaskan kami dari ASN untuk bisa melaksanakan pengawasan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menugaskan 5.000 ASN yang diberi mandat sebagai petugas pengawas protokol COVID-19. ASN dilibatkan dalam pengawasan agar protokol kesehatan selama 14 hari PSBB transisi bisa lebih dipatuhi oleh masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menjaga jumlah pengunjung pasar maksimal 50% adalah hasil evaluasi dari PSBB transisi fase pertama selama Juni 2020. Bahkan pasar menjadi titik penyebaran COVID-19 di ibu kota. Tercatat 19 pasar ditutup selama fase transisi. Bahkan analisis BNPB pada 2 Juli lalu memperlihatkan perkembangan COVID-19 dari sebelum PSBB diberlakukan pada Maret lalu hingga 3 fase PSBB. Dan masuk PSBB transisi fase 1 terjadi penurunan kasus COVID-19 dalam hitungan rata-rata 14 hari memasuki PSBB tahap kedua dan ketiga. Namun kasus baru meningkat saat terjadi pelonggaran di PSBB transisi selama Juni kemarin. Apalagi dari hasil evaluasi PSBB transisi, terjadi penurunan skor untuk indikator fasilitas kesehatan karena sejumlah tenaga medis terpapar COVID-19 sehingga fasilitas kesehatannya ditutup. Kini dalam PSBB transisi fase 2 selama 2 pekan ke depan, Pemprov akan fokus memperhatikan kegiatan di pasar tradisional dan angkutan massal kereta rel listrik. Selain itu, rendahnya kedisiplinan warga juga membuat penyebaran COVID-19 sulit dikendalikan. Pemprov DKI juga perlu melakukan tindakan preventif untuk warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Terminal bus Kalideres, Jakarta Barat disemprot disinfektan. Penyemprotan dilakukan karena terminal bus merupakan area publik yang ramai didatangi masyarakat sehingga berpotensi jadi tempat penularan COVID-19. Menggunakan mobil pemadam, petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat melakukan penyemprotan disinfektan di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Penyemprotan dilakukan di setiap sudut terminal bus mulai dari loket kantin hingga parkiran terminal. Penyemprotan di Terminal Bus Kalideres ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 karena terminal merupakan salah satu area publik yang banyak didatangi masyarakat dan berpotensi menjadi tempat penularan. Terminal adalah tempat di mana tempat masyarakat umum untuk bisa keluar masuk dan lain sebagainya. Berapa personil yang dikerahkan dan kendaraan? Untuk damkar kita kendaraan ada sekitar 5 unit pompa dan untuk personil sekitar 50 orang. Pihak Terminal Bus Kalideres secara berkala juga melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri dan menerapkan protokol kesehatan. Selain dilakukan di terminal bus, disinfeksi juga dilakukan di area publik lainnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini berkeliling kota dan menegur warga yang kedapatan tidak mengenakan masker. Sementara di Sidoarjo, warga yang terjaring razia masker diharuskan membersihkan halaman kantor Kecamatan Krian. Dengan menumpangi sepeda motor, Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Risma hari ini membagikan masker kepada warga. Risma berkeliling kota sambil mengingatkan warga agar selalu jaga jarak. Yang jualan tolong pakai masker. Tolong yang jualan pakai masker. Sejumlah warga yang kedapatan tidak mengenakan masker ditegur dan diberi masker gratis. Dengan mengenakan pengeras suara, Risma juga meminta warga agar rajin mencuci tangan untuk mencegah penularan COVID-19. Pakai masker, kalau nggak pakai masker tak bongkar. Tahu nggak nulari orang? Tanya aja. Gak mesti lo gak loro. Ayo dites. Kalau nggak pakai
Risma juga mengingatkan kepada para pedagang kaki lima agar mematuhi protokol kesehatan. Jika melanggar, lapak pedagang akan dibongkar. Hingga kini, Provinsi Jawa Timur masih menjadi wilayah dengan pasien positif COVID-19 terbanyak di Indonesia. Sosialisasi pentingnya menerapkan protokol kesehatan terus digencarkan. Puluhan pengendara yang tidak mengenakan masker di Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur terjaring razia yang digelar petugas gabungan. Para pelanggar kemudian diperintahkan mengenakan rompi khusus yang disediakan untuk kemudian membersihkan halaman kantor Kecamatan Krian secara bergantian dengan durasi 1 jam. Sebelumnya para pelanggar ini telah didata dan menjalani proses pembinaan di tempat oleh petugas. Petugas juga akan menyita KTP para pelanggar selama 14 hari. Penindakan terhadap warga yang tidak memakai masker ini sengaja dilakukan sebagai upaya untuk menyadarkan warga jika COVID-19 sampai saat ini masih mengancam kesehatan masyarakat. Kami melaksanakan sanksi-sanksi kalau masyarakat ini tidak memakai masker terutama. Ya. Keluar rumah tidak pakai masker, kita berikan sanksi sosial, diantaranya ya yang pertama ini kita suruh untuk bersih-bersih, nyapu di wilayah halaman Kecamatan Krian ini. Juga yang kedua kalau tidak kalau bawa KTP saya disita selama 14 hari sementara itu. Menurut rencana, razia masker akan terus dilakukan berkala di seluruh wilayah Sidoarjo selama pandemi COVID-19. Dari Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, pasien positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah menjadi total 64.958 orang. Sementara itu, kriteria resiko COVID-19 di daerah ditandai dengan 4 golongan warna yang bergantung pada gotong royong masyarakat dan perangkat daerah. Dari pemeriksaan ini kemudian kita dapatkan kasus konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.209 orang. Sehingga sekarang akumulasinya menjadi 64.958 orang. Kalau kita perhatikan sebaran kasus dari kasus positif yang kita dapatkan di pemeriksaan pada periode sekarang, Jawa Timur melaporkan kasus baru sebanyak 308 orang, namun bersamaan juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 104 orang. Kemudian DKI Jakarta melaporkan 232 kasus baru dan sembuh 373 orang. Jawa Tengah melaporkan kasus baru 127 orang dan sembuh 60 orang. Kalau kita bandingkan dengan angka kematian secara global, angka kematian dari kasus coronavirus yang positif secara global, memang angka kita masih berada di atas rata-rata global. Kita masih berada di sekitar 5,0%, sementara angka global berada di 4,47%. Yang harus kita pahami adalah kategorisasi warna tersebut mewakili pencapaian indikator epidemiologi dan data kesehatan masyarakat. Dan pencapaian tersebut tidak pernah karena upaya sendiri-sendiri, harus upaya kolektif, gotong royong, bersama-sama. Misalnya, warna hijau adalah wilayah administrasi yang tidak terdampak atau tidak ada kasus baru. Berarti, pemimpin dan masyarakat berhasil disiplin menerapkan protokol kesehatan dan memutus rantai penularan. Namun mesti diingat, perubahan atau dinamika zonasi kabupaten kota sangat tinggi. Bisa saja sebuah wilayah berpindah dari zona resiko rendah menjadi zona resiko tinggi. Biasanya, apabila ada yang tidak lagi disiplin menerapkan protokol kesehatan. Minggu lalu, ada 53 kabupaten kota dengan resiko kenaikan kasus yang tinggi, 177 kabupaten kota dengan resiko sedang, 185 kabupaten kota dengan resiko rendah, serta ada 99 kabupaten kota tidak terdampak atau tidak ada kasus baru. Tentunya angka-angka ini berubah-ubah dan data terkini akan diumumkan oleh tim pakar gugus tugas minggu ini.